So thanks udah memperkenalkan gua ke Bilar pada waktu Sama-sama. itu. Ya, karena gue yakin lo punya pribadi yang baik kok. Karena lo semenolong itu pada waktu itu, semenolong itu. Apapun masalah lo, jangan lo bandingin sama masalah orang lain. Ya. Dan ketika lo mendapatkan satu masalah, jangan fokus di masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel YouTube gua Lutfi Agizal. Dan kali ini di konten talk show Nasi Garam, sejuta inspirasi dari kisah perjalanan hidup yang sederhana dan apa adanya. Dan kali ini saya sudah kedatangan sosok yang sangat inspiratif kisah hidupnya. Siapakah dia? Brother Edwin Syah. Lutfi Agizal, luar biasa. Sehat, Mas? Kamu dari mana-mana ya? Wah, alhamdulillah. Gila. Mas Edwin sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Badan gua bisa lebih bugar. Tuh. Weh. 24 kilo. Tapi nggak karena stres kan? Enggak lah. Enggak ya? Nah, buat yang belum tahu, Mas Orang nggak Edwin. perlu tahu. Orang nggak perlu tahu. Mas Edwin itu di kalangan otomotif. Enggak juga lah. Oh. Sangat banyak yang lebih inspiring lah. Merendah. Enggak. Kalau yang sombong nggak akan ada di sini, Mas. Oh, Kalau gitu ya? yang merendah pasti ada di konten gue. Alah. Enggak, karena gini, karena kan memang berbeda-beda ya. Apa namanya YouTuber itu orang atau konten kreator, orang melihat hasil karyanya dari sisi apa, visualnya mungkin, atau sisi materinya mungkin, atau sisi dramanya mungkin, atau sisi keartisannya. Kalau udah sekarang kan udah mulai ke situ. Kalau gue ngerasa orang menyukai dari sisi hasil production value ya, orang menikmati apa yang gue buat, gue suguhkan dari sisi production value gitu ya. Oke, Mas, sebelum dilanjut, Hmm. kisah ini tuh harus diawali dengan sebuah sesuatu hal. Aku. Tapi gue mau nantang dulu ke lu nih. Lu berani nggak makan Challenge. makanan yang ada dalam tudung sajinya? Ya nggak boleh What is dilihat. that? What is Nggak that? boleh. Berani nggak? Berani lu nggak? Halal. Gue tuh paling nggak bisa ditantang, Pi. Berarti bisa. Oke, langsung aja. Apapun yang ada di dalam ini, lo harus makan. Deal? Deal. 1 2 Tara. Nasi sama garam. Yes. Why? Iya, cuma nasi dan garam. Yeah, for what? What do you think about it? Banyak orang ngomong, ya kalau gue pada saat gue jatuh, gue pernah makan nasi pakai garam. Anak pos gitu, gue pernah ngalamin makan Indomie doang, gue makan nasi pakai garam doang gitu. Apakah itu analogi itu yang coba lo sampaikan? Tapi secara tidak langsung ada perubahan ekspresi di muka lo jadi berkaca-kaca. Ada kisah apa ini? Tapi sebelum kita tanya kisah itu, lo boleh makan ini. Gue harus makan ini. Yes. Terserah sesuka lo mau pakai sendok, mau pakai tangan. Dua-duanya. Iya, lo campurin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Rasul ya, pakai tangan aja. Enak. Ya nanti enak. Menurut lo tersirat nggak dari lu makan nasi sama garam tentang kisah yang pernah lu laluin? Setiap orang pasti menjalani hidupnya berbeda-beda ya. Dilahirkan bisa sudah berkecukupan, dilahirkan dengan
dengan banyak kekurangan, dan dilahirkan juga mungkin tidak sempurna gitu ya. Dan masalah orang pun berbeda-beda gitu. Gue yakin dan ketika lo nanya itu ke gue, tentu pasti gue juga punya masalah dalam hidup gue gitu ya. Tapi tidak pernah gue menyampaikan itu ke publik sama sekali, at all. Makanya kenapa gue bilang as a content creator, orang melihat gue lebih ke hasil karya yang gue suguhkan gitu ya, production value, cinematic dan segala macem. Gue gak pernah menunjukkan kehidupan pribadi gue gitu ya, walaupun serendah-rendahnya di titik paling rendah pun gue tidak menceritakan. Tapi kalau misalkan gue posting hal yang bisa mengingatkan untuk diri gue sendiri ya, gue melakukan itu gitu ya, untuk supaya misalkan quote apa gue up di Instagram gue story apa segala macam, itu lebih untuk self reminder lah gitu. Jadi sehingga gue bisa lebih kuat gitu, karena buat gue doa itu yang paling utama adalah kuat. Harus kuat, karena gimana caranya lo menghadapi hidup dengan berbagai macam masalah kalau lo nggak kuat. Jadi doa pertama adalah diberi kekuatan gitu. Itu buat gue gitu. Dan gue dengar lu itu terkenal dengan konten otomotif ya. Yes. Kenapa otomotif? Gini, gue beruntung bisa masuk ke dalam satu ekosistem komunitas otomotif Mercedes-Benz ya, yang akhirnya itu menjadi satu hobi baru gue. Walaupun zaman kuliah gue juga mobil gitu ya, tapi di situ gue merasa bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diri gue keluar di sana gitu ya, dengan membuat video buat teman-teman satu klub gitu ya, perjalanan touring dan segala macam. Awalnya dari situ gitu ya. Nah, dari sana gue mulai untuk membuat satu video-video pendek, orang melihat, suka, dihargai dan segala macam. Akhirnya gue memutuskan untuk membuat satu portal otomotif ya, namanya dulu adalah Otosnel. Tapi sebelum gue membuat itu, gue lulusan fakultas hukum ya. Gue lulusan fakultas hukum. Gue mau membuat sesuatu yang membuat media, tapi gue gak punya ilmunya. Ya, pada saat gue dapet rezeki, akhirnya gue sekolah lagi. Ya, gue sekolah lagi dan gue dapet ilmunya. Marketing communication, strategic marketing waktu itu jurusannya. Nah, disitulah gue mempelajari digital, kemudian terjun. Gue punya tim yang sangat capable menurut gue, dan percaya apa enggak, justru gue belajar dari mereka. Gitu ya. Di OP gue belajar dari mereka, direct gue belajar dari mereka, dan di Otosnel itu gue dihadapkan dalam kondisi gue harus berhadapan dengan klien-klien dengan level kelas B ke A, sehingga apa yang gue suguhkan ke mereka itu gue harus samakan levelnya kan. Nah, berarti kan gue harus nge-push diri gue sendiri kan. Untungnya tim gue adalah tim yang capable. Nah, pada saat gue punya tim yang capable itu, gue belajar dari mereka ngedit itu gimana. Dari mulai memilih aplikasinya, ya akhirnya gue mendalami Final Cut Pro ya, dengan basic OS-nya dari Apple gitu ya. Nah, gue belajar dari mereka
ketika gue nggak tahu gue tanya, apa yang nggak gue paham ya karena gue yang memanage perusahaan itu ya, jadi mereka mau nggak mau juga ngasih ilmunya gitu ya, dan sangat beruntung sekali gue bisa belajar dari mereka gitu ya, yang akhirnya berevolusi menjadi Snell Multimedia, satu mini production house lah, production house. Klien-klien kita Telkomsel, gue nggak boleh. Oke, nggak apa-apa. Kita welcome ya, semua brand. Sekelas ya, klien-klien gue Telkomsel, Line, walaupun second layer ya, kita dapat ininya dari agency, tapi secara materi, secara apa itu kita harus ngejar mereka. Waktu itu Lenovo juga jadi klien kita. Nah, disitulah gue mendapatkan satu hal yang berharga, adalah attention to detail, dalam hal membuat karya gitu ya. Nah, dari situ akhirnya berevolusi menjadi Snell Multimedia. Nah, karena Snell Multimedia ini lebih ke PH, foto Snellnya ini seperti hilang rasanya, seperti berkurang gregetnya gitu. Nah, akhirnya gue berinisiatif untuk membuat YouTube channel sendiri. Ya, tidak membebani tim, gue membuat sendiri, edit sendiri, yang gue mulai dari nol sampai sekarang. Itu kira-kira 4 tahun yang lalu. Dan gue dengar kalau channel YouTube lo itu yang sudah pernah menghasilkan ratusan juta per bulan termasuk dalam sponsornya itu kehack, dan lo mendapatkan momen dimana 1 bulan zero pendapatan dari YouTube karena itu gone. Bener gak sih? Iya benar. Jadi gue pernah up itu di Instagram story gue. Itu pernah gue up di Instagram story gue. Tadinya gue sembunyikan, nggak mau gue publish ke publik, tapi gue mau nggak mau supaya gue berharap itu bisa balik cepat ya. Jadi akhirnya gue share melalui IGTV gitu ya. Nah, nggak enak rasanya gitu ya, yang tadinya gue tetap ya, berkarya, tapi ya itu dia, gue nggak mau menyerah ya, dalam keadaan apapun, dengan kondisi apapun, gue tidak mau menyerah ya. Gue bukan tipe kalau orang yang suka mengeluh ya. Apa yang bisa gue lakukan gitu ya. Hashtag Edwinsyah tetap berkarya, waktu itu gue post. Teman-teman influencer yang lain juga mensupport, dan mereka bertanya kenapa bisa begitu, dan berterima kasih gue share supaya tidak terjadi di teman-teman YouTuber yang lain. Nah, cukup lama, tapi untungnya gue juga bergabung di salah satu manajemen manajemen YouTube, Famous ID ya. Mereka mengurusi semuanya, dan bahkan 2 hari sebelum channel gue balik, gue telepon CEO-nya langsung atas isu itu. Akhirnya sangat terbantu, dan akhirnya channel gue balik itu, akhirnya kembali lagi ya. Cukup kehilangan ya, sedih, cukup kehilangan, tapi ya kita laki-laki men. Laki-laki itu kalau kata Yusuf Kala diciptakan untuk menyelesaikan masalah. Laki-laki itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah ini.
Kita harus selesaikan. Nah, karena lu bilang tadi laki-laki diciptakan untuk menyelesaikan masalah, gue barusan selesai masalah tuh tadi. Laki-laki berarti lo. Iya. Ya. Ganggu orang syuting, gue selesaiin masalahnya bang. Berhenti sekarang. Oke. Tapi jangan lupa. Apa tuh? Laki-laki juga harus gentleman. Yes, makanya gue samperin tadi. Selesaikan masalahnya. Oke, bang. Lu biasa dapat dari YouTube lu itu pas sebelum kayak berapa nih bang kira-kira? Sama sponsor Ya, ada. 100 juta, 200 juta ada? Pernah. Gue pernah dikirim ke Shanghai, Jepang, untuk meliput balap Lamborghini Super Trofeo. Tapi di situ juga gue dikasih cobaan. Apa itu cobanya? Pada saat gue sampai di Jepang, gue sakit cacar. Di tengah sirkuit, muka gue hancur, keluar semua apa segala macam. Nanti gue kasih fotonya ya, tunjukin fotonya. Tapi gue tetap harus profesional di situ. Gue harus tetap jalan, gue harus tetap gue harus tetap liput. Tapi itu sangat-sangat ya menderita aja di tengah proses syuting itu waktu itu ya. Nah, pada saat pulang untungnya gue boleh pulang ke Indonesia. Tapi gue pada saat transit di Bali, gue tidak diizinkan terbang ke Jakarta. Harus karantina. Harus karantina selama 1 minggu. Selama 1 minggu dan jauh dari keluarga gitu pada waktu itu. Itu yang ya dalam keadaan apapun ya, tidak menjadi alasan ketika kita udah masuk ke area profesional. Lo mau cacar, lo mau apa, jalanin karya lo, tetap tunjukin gitu. Oke. Terus lu YouTube udah pernah kehack, AdSense loss, hilang, lu mau mulai lagi kembali dengan AdSense zero. Sampai sekarang lu mulai bangkit dan lu ngembangin usaha lu, kalau nggak salah Detailing Solution ya. Dengar-dengar juga lagi ngalamin drop gitu. Gimana ceritanya? Titik terendah gue itu sebenarnya datang menjelang pandemi. Ya. Gue invest mendirikan satu bisnis dan bisnis itu drop. Ya. Drop dan gue dibebani ya bisa dibilang pinjaman yang belum bisa gue selesaikan pada waktu itu ya, dan gue jauh bukan jauh ya, gue bahasanya gimana ya, ditinggal oleh orang terdekat gue lah, intinya itu. Akhirnya gue menepi dan bukan menyendiri ya, gue mengasingkan diri di Bali pada waktu itu 2,5 bulan pada saat pandemi ya, pada saat pandemi. Nah, setiap bangun tidur gue ngerasa diri gue, ini kehidupan gue yang baru, ini kehidupan gue yang baru, ini kehidupan gue yang baru gitu ya. Titik terendah gua pada saat itu, dan sampai detik ini itu masih gua rasakan gitu ya. Gua tidak menyalahkan siapapun ya. Selama 8 tahun ke belakang ini gua merasa berkecukupan ya, semua terpenuhi dan segala macam, dan sampai akhirnya gue kehilangan semuanya. Gue tidak merasakan satu kesedihan yang berlarut-larut. Sedih iya, Vi. Yes. Ya.
Tapi yang menguatkan kita dalam kondisi apapun adalah keluarga. Ya, unconditionally. Keluarga lu nggak akan menolak lo dalam keadaan lo mau senang, mau susah, mau apa, keluarga akan menerima. Dan saat ini kondisinya keluarga gue sangat mensupport gue sebegitunya, gitu. Yang membuat gue ya begitu tegar aja, gitu ya. Gue bersyukur 8 tahun yang sudah gue lewati, walaupun sekarang keadaannya sudah berbeda, tapi gue mendapatkan banyak hal. Ya, gue mendapatkan banyak hal. Salah satunya adalah gue semakin merasa bahwa iya, ini hidup gitu. Nasi sama garam masih beda, satu asin satu hambar. Kadang ada rasanya, kadang nggak ada rasanya, gitu kan. Nggak punya apa-apa, Vi. No, punya utang. Kehilangan seseorang. Ya gue hadepin. Gitu. Gue hadepin. Dan percaya nggak percaya, setelah gue pulang dari Bali, berkah itu datang. Ya. Salah satunya lo memperkenalkan gue sama beberapa orang ya, Ricky Harun, kemudian Billy Saputra, untuk gue collab sama mereka ya, untuk pada saat gue di titik yang bisa dibilang lo mau move juga gimana sih, lo ngebangun mood lo gitu kan, tapi kan orang nggak ngeliat itu gitu ya. Ya gue berusaha senatural aja gitu ya. Jadi gue thank you udah memberikan opportunity itu untuk memperkenalkan gue ke Billy Saputra, Ricky Harun, ya Gading sih temen ya, gue udah kenal, sama Rizky Bilar. Nah, dan percaya, dan lo tahu kan video itu trending, yes. Gitu. Lo kenalin gue ke Bilar, waktu itu subscribernya masih 100.000 kalau nggak salah ya. 100.000-an ya. Pada saat gue proses syuting itu dia baru selesai talk show sama Tukul ya. Pada saat video itu tayang ternyata trending. So thanks udah memperkenalkan gue ke Bilar pada waktu sama-sama gitu ya. Ya karena tanpa referensi itu nggak akan mudah ya, gitu ya, akan mudah gitu. Dan kenapa gue juga datang ke sini, lo undang ke sini, gue datang juga karena lo juga udah banyak membantu gue, Vi. Gitu. Sebagaimana manusia itu harus saling membantu. Gitu. Dan iyalah. Tapi sebelum membantu orang lain ya lo harus bisa menyelesaikan masalah lo sendiri dulu. bisa Itu. Jadi karena semua orang tuh punya masalah. Iya, betul. Tapi tidak semua orang juga harus menyelesaikan masalah ini di saat yang bersamaan. Iya. Pasti harus ada yang dia pilih dulu, mana Betul. yang diselesaikan, Betul. mana yang bisa diambil, mana Betul. yang bisa jalan. Betul ya, makanya gue gini ya, sorry ya gue agak bahas sedikit ya. Gue nggak tahu kenapa orang berpikir lo ada masalah dengan Rizky ya, padahal lo yang memperkenalkan itu ke gue, yes. Memperkenalkan dia ke gue gitu ya. Jadi gue sama sekali gue nggak mencoba untuk
mempengaruhi kalian, tapi memang betul Lutfi lah yang memperkenalkan gue ke Bilar gitu, dan itu berkah buat gue. Alhamdulillah. Ya, jadi so thank you. Sama-sama Mas. Jadi juga di sini gue bisa ngomong. Sebenarnya gue sama Bilar itu juga sangat menganggap dia adalah sebuah nama teman. Dan gue tidak pernah menyebutkan kalau dia itu adalah musuh. Dia adalah lawan atau apapun. Bahkan gue tidak pernah merasakan kalau gue berantem sama dia. Pada saat gue mengenalkan ini ke lu, Bilar, gue menganggap Bilar adalah sebuah teman gue, dan dia pun nyatanya mau. Seorang teman. Iya. Dia pun nyatanya mau membantu apa yang gue pengen bantuin dia ke lu nih gitu. Dan alhamdulillah, namanya keluarga saling bantu gitu kan. Betul, dan alhamdulillah tuh trending banget, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Iyalah. Orang waktu itu subscriber gue kan 200.000 ya. Waktu janjian subscriber dia 100.000 gitu. Jadi ya, tapi yang menariknya ya isi kontennya ya gue mencoba untuk mengulik apa yang ada di dalam situ, tapi tetap kita bahas otomotif gitu. Ya berkah lah buat gue. Ya alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah kalau apa yang gue bantu menjadi sebuah keberkahan untuk orang lain. Ya insya Allah yang di atas juga nggak tidur. Pasti juga melihat sisi mana yang baik, sisi mana yang akan ada hikmahnya dalam perjalanan kisah hidup kita. Ya, betul. Tapi jangan lupa, Vi, ya. Laki-laki juga selain harus bisa menyelesaikan masalah, lo harus be a gentleman person. Be a gentleman person. If you do a wrong thing with somebody else, or kalau seandainya lo melakukan hal yang menurut lo tidak sengaja untuk menyakiti orang lain, ya be a gentleman aja, minta maaf atau apapun itu, gitu ya. Tapi itu gue kembalikan lagi ke lo, ya, karena gue yakin lo punya pribadi yang baik kok, karena lo semenolong itu pada waktu itu, dan konten yang lo buat, gue juga beberapa kali nonton, ya buat gue sih ya oke aja ya, tapi gue dari dulu paling anti dengan drama-drama, ya, konten gue tidak pernah menampilkan drama-drama, ya, tapi pada saat ada orang yang dijatuhkan, gue memposting sesuatu quote yang ya isinya lo nggak akan mencapai sesuatu yang lo pengenin ketika lo dengan cara menjatuhkan orang lain gitu. Dan gue percaya lo nggak melawan itu kok. Yes, karena memang bukan tujuan gue untuk menjatuhkan siapapun. Ya be gentleman aja. Yes, of course. Gitu. Dan di setiap gue memberikan, gue punya satu contoh. Sorry gue potong. Yang Lex, dulu dia pernah ngomong di satu media, Iwak itu bukan legend, dia bilang gitu. Tapi pada akhirnya dia minta maaf. Gitu. Nah, dampak yang ditimbulkan adalah akhirnya hip hop ngetren, gitu ya. Ya mungkin yang lo lakukan juga akan menimbulkan satu dampak yang positif ya. Ya. Amin. Tapi kembali lagi, good person, laki-laki selesaikan masalah dan be a gentleman, gitu aja. Oke. Luar biasa nih. Ini juga selain kisah inspiratifnya Mas Edwin pernah jatuh ditinggalkan orang yang disayangin atau orang terdekatnya dia, usahanya dia sempat drop, YouTube-nya dia menghasilkan ratusan juta setiap bulan, harus ke-hack, dan dia memulai lagi dari nol. Tapi dia masih bisa memberikan sebuah wejangan yang langsung ke depan gua, dan gue menerima itu dengan positif. Thank you banget Mas Edwin. Iya. Dan menurut gue kisah ini juga
perlu untuk kita tayangin di YouTube gue Mas ya. Ya, Setuju ya? boleh, Boleh. silakan. Tapi mungkin gue koreksi ya, apa namanya? Gue paling nggak mau sebenarnya problem pribadi gue itu dibuka ke publik gitu ya. Tapi ya memang saat ini gue berjalan sendiri ya. Tidak ada yang meninggalkan, tidak ada yang ditinggalkan. Dan gue mulai dari nol. Saat ini gue mulai dari nol lagi. Gitu. Oke. Boleh nggak kasih sebuah quote atau pesan-pesan terakhir sebelum menutup kisah inspiratif ini? Ya, apapun masalah lo, jangan lo bandingin sama masalah orang lain. Ya. Dan ketika lo mendapatkan satu masalah, jangan fokus di masalahnya. Fokus di gimana caranya lo keluar dari masalah lo dan selesaikan satu-satu, gitu ya. Kalau masalahnya ada di dalam diri lo, rubah diri lo dulu. Rubah diri lo dulu sehingga lo bisa melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Karena ibaratnya kalau kita membantu orang, kalau kita nggak bisa membantu diri kita sendiri dulu, gimana kita bisa membantu orang lain? Intinya itu. Oke, luar biasa. Thank you banget Mas Edwin udah Sama-sama, berbagi Pi. kisah di sini. Sama-sama. Sorry kalau ada momen tadi membuat lu jadi mengingat kesedihan atau mengingat sebuah It's okay. hal yang lu sebenarnya nggak pengen tunjukin kemanapun. Thank you so much. Yes. Akhir kisah dari perjuangan Edwin Syah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nonton channel YouTube-nya Mas Edwin. Siapa? Edwin Syah, dan di Instagram Edwin Syah. Dan di gua belum ada Instagram lagi karena lagi ke take down. Baiklah, see you guys. Thank you Mas Edwin. Okay, I'll see you in the next video. Ya. Bye.